memang cara mancingnya ke gitu. Nanti kalau udah pintar ngerokok baru dijejelin narkoba gitu, kayak gitu ya. Vape ini juga perlu diwaspadai karena kan dia bentuknya cair, gelap. Ini juga jadi jalan masuknya untuk narkoba. Betul. Selamat datang lagi di podcast Ngeteh Yuk, ngobrol tentang kesehatan yuk. Karena semua bisa dibicarakan dengan baik-baik dengan secangkir teh. Kali ini dalam rangka memperingati Hari Tanpa Tembakau Sedunia, Siska tidak sendiri ya untuk ngobrol santai pada hari ini. Ada 3 tamu spesial yang akan menemani Siska ngobrol hari ini. Tentunya kita ngobrol tentang masih dalam memperingati Hari Tanpa Tembakau Sedunia. Kita perkenalkan yang pertama, tamu spesial kita ada Dr. Herna. Selamat apa nih, pagi, siang, malam? Selamat sore. Oh, selamat sore. Guys. Selamat sore guys. Kemudian ada tamu kita yang kedua, Ibu Lia. Selamat datang di podcast. Oke, terima kasih Mbak Siska. Iya, baru pertama kali. Halo guys, ya. Ini baru perdana Ya, oke. Kemudian kita sapa lagi nih, ini spesial tamu juga. Kalau misalnya tadi sudah berumur ya, Bu Lia, Dr. Hera berumur ya. Ini kita kedatangan tamu yang muda nih. Ada Lisa dari Halo semuanya. Hai guys. Hai, Sekarang kita guys. manggilnya guys ya. Ya, ini kan topiknya remaja ya. Tapi kita remaja. Betul. Masih remaja loh Mbak. Iya. Kita masih dari ya, Bu ya. 40 tahun. Iya benar. Belum lansia ya. Oke, Tretan Sehat, hari ini kita ngobrol tentang remaja dan rokok. Karena fenomenanya nih, kalau misalnya kita sehari-hari ya, kita tuh sering nih ngelihat teman-teman atau adik-adik sekolah nih pulang sekolah masih pakai seragam, itu udah ngudut rokok, ngudut ya dokter. Itu pernah kelihatan gitu nggak dokter? Banyak ya, termasuk di kota Situbondo kita tercinta ini, yang walaupun dalam label kota santri, tetapi ternyata masih banyak loh kita nemuin anak-anak muda pada nongkrong begitu. Nah, banyak yang bilang alasannya sekarang udah zamannya kayak gini, kita nggak keren kalau kita nggak nongkrong. Gitu ya? Kita tuh seperti tersihir oleh kemajuan zaman, jadi kalau nggak ngafe, nggak nongkrong, nggak ngerokok, nggak keren. Nggak ngudut, nggak keren. Gitu. Gitu ya? Coba kita tanya sama yang remaja. Gitu ya, coba gimana? Gimana dok? Dari Lisa sendiri teman-temannya banyak yang ngerokok nggak? Lumayan banyak sih kak. Biasanya itu mereka kalau ngerokok itu kan di luar sekolah kan rata-rata. Dan itu mereka di luar dari sekolah dan itu rada jauhan gitu. Jadi misal di tempat jus kayak gitu. Jadi mereka pulang sekolah nongkrong di sana, terus mereka ngopi bareng, terus juga ngerokok bareng sih kayak gitu. Selalu ya Bu Lia ya, ngopi dan rokok itu adalah Satu kesatuan. satu kesatuan yang apa ya? Kayaknya udah jadi kalau nggak ngerokok tanpa kopi itu kayaknya kurang Klop ya. klop itu. Nggak klop. ya. Apalagi sekarang ini Mbak Siska, kayaknya sekarang itu rokok tuh gampang banget loh didapat sama remaja. Karena kadang-kadang kita lihat tuh ada tuh 5.000 dapat 3 batang. 5.000 dapat 3 batang. Ya kan kadang ada promo kan, iklan-iklan gitu ya, mungkin poster-poster kecil gitu kan. Jadi belinya sekarang anak sekolah uang 5.000 bisa Mudah bertiga bisa dapat. Jadi mudah sekali untuk dapat rokok. Makanya kenapa sekarang rokok usia muda aja bisa dapat rokok dengan mudah. 5.000 ya. Apalagi kan kalau misalnya usia sekolah tuh sanggupnya berapa sih kira-kira? Dokter punya anak usia remaja nggak dokter? Ya 20 ribuan mungkin. 20.000 sehari ya. Bisa lah itu ya, masih sosok 15.000. Nah, bahayanya lagi sekarang kan masih banyak rokok ilegal yang beredar gitu. Oke. Kalau untuk rokok ilegal dia harga bisa lebih murah ya. Lebih murah ya. Karena dia nggak kena cukai gitu. Oh iya. Nah, yang jadi masalah utama juga teman-teman remaja ini kan berawal dari dikenalin sama temennya, biasanya yang udah boleh ngerokok ya dokter ya. Dan mereka yang tidak merokok mungkin akan dibully, akan dijauhi gitu ya. Lu nggak keren, lu bukan geng gue nih gitu kan. Karena pada saat usia remaja itu
mereka ada suatu kebutuhan untuk diakui di suatu kelompok. Gitu ya Nah, dokter ya. dia mencari jati diri. Jadi kalau aku nggak gabung, aku nggak punya kelompok nih buat temen, sehingga aku sebatang kara lah istilahnya ya. Nah, pada saat dia sekolah, dia akan dicing, dia akan dibully. Lu nggak keren, lu nggak ngerokok, lu nggak masuk geng gue nih, gitu. Seperti Jadi, itu sih kayaknya ya. Lebih ke pengaruh pertemanan juga ya. Betul. Terus ini juga Mbak Sis, media sosial tuh. Sekarang kan yang jadi modelnya iklan rokok kan public figure yang anak-anak itu Keren-keren ya gitu ya. didatangi. Terus kalau ngerokok maco banget tuh kan ya. Anak-anak kan lagi cari sosok-sosok buat role modelnya mereka tuh. Jadi mereka, wah kalau rokok gini berarti nanti aku bakal dianggap kayak situ, kayak modelnya gitu. Padahal kalau kita lihat ya di televisi itu iklan-iklan rokok tuh udah di jam 10 atas gak sih? 10 malam udah iklan rokoknya di jam-jam malam gitu. Tapi masih aja ya, masih bisa berpengaruh sedemikian hebatnya untuk generasi kita ya. Mungkin dari temen Forum Anak, dari Lisa mau bertanya-tanya kepada Dokter Herna. Sebenarnya ini sih lagi yang saya tahu, kalau misal dari teman-temannya saya tuh kalau yang merokok itu juga karena pengaruh dari lingkungan keluarganya juga sih Kak. Oh ya. Biasanya juga kayak bahkan itu ada dari temannya saya itu yang ayahnya ngasih rokok, biasanya ngasih uang. Nah ini biasanya ngasih rokok kayak gitu sih Kak. Ngasih rokok. Bahkan saat teman-temannya kerja kelompok ngumpul gitu ditanya mau ngerokok enggak kayak gitu sih Kak. Itu masih SMA kayak udah tawarin kayak gitu ya. Miris banget kan. Wah, itu rasanya orang tuanya juga belum tahu ya apa sih efek samping dari rokok ini, karena memang menurut saya pribadi dari banyak terutama pasien-pasien saya yang terlibat pada perrokokan ini, mereka tuh nggak tahu efek samping dari rokok itu apa. Betul. Alah paling ngerokok paling batuk gitu ya. Di rokok cuma ada nikotin, paling gigi saya nanti jadi jelek, ada plaknya. Nah makanya kita perlu ngasih tahu mereka tuh tentang apa akibat bahaya merokok yang sesungguhnya. Yang mereka ketahui itu hanya mungkin 0, sekian persen ya. Karena sebenarnya di dalam satu batang rokok itu terdiri dari bahan-bahan racun yang amat sangat berbahaya. Padahal kan Seperti yang itu. biasa yang dikenal cuma nikotin ya dokter. Betul. Itu baru satu batang ya Dok. Itu baru satu batang. Nah sekarang kan nggak mungkin ya kalau ngisep itu hanya satu batang sehari. Soalnya kalau yang udah kecanduan habis makan satu batang. Kalau nggak ngerokok kecut Dok. Oke. Kalau nggak ngerokok ngantuk Dok. Oke. Gitu, Oke, ya. sebelum kita bahas lebih dalam lagi tentang merokok dan remaja, kita mau melihat iklan layanan masyarakat yang akan lewat berikut ini. Check it out, tetap di Ngeteh Yuk. Kita tidak bisa mengelak bahwa alam dan hidup kita mengikuti hukum sebab akibat. Segala tindakan ada konsekuensi dan dampaknya. Tubuh kita mengikuti hukum alam itu. Fungsi organ-organ tubuh dipengaruhi serta mendapat dampak dari makanan yang kita santap, kebiasaan berolahraga, dan gaya hidup lainnya. Nah, begitu juga merokok. Ia pasti memiliki dampak mengikuti hukum alam tadi. Tidak bisa tidak. Sadarkah kamu bahwa saat merokok kamu menghisap 4.000 zat berbahaya? Berikut ini sedikit saja di antaranya. Ada asam asetik yang biasa digunakan di cairan pembersih lantai, naftalin yang biasa dipakai untuk pewangi pakaian, asetanisol yang dapat ditemukan dalam parfum, sodium hidroksida dari larutan penghilang bulu, formalin yang sering dipakai untuk bahan pengawet, aseton untuk cairan penghilang kuteks, granol untuk pestisida, hidrogen sianida, sianida yang biasa dipakai untuk racun tikus dan banyak lainnya. Semua zat itu ada dalam sebatang rokok yang kamu hisap. Maka tak mengherankan bahwa dampak rokok demikian ganas. Rokok adalah salah satu sumber penyakit dan pembunuh paling kejam di muka bumi. Sadarkah kamu bahwa menurut laporan fakta tembakau 2014, lebih dari 58 juta orang merokok setiap harinya di Indonesia. Rokok bahkan menyebabkan kematian dari 240.000 orang setiap tahunnya. Dampak dari merokok tak hanya dirasakan oleh perokok saja. Bayangkan sebuah keluarga
anak, istri yang bersedih, dan kehilangan tumpuan hidup karena sang ayah meninggal akibat penyakit yang ditimbulkan karena kebiasaan merokok. Bayangkan juga dampak kesehatan yang dirasakan orang-orang terdekat akibat harus ikut menghirup asap beracun dari rokok yang biasa dikepulkan sang ayah. Tahukah kamu bahwa 96 juta orang terpajan asap rokok di dalam rumah atau biasa diistilahkan sebagai perokok pasif? Dari jumlah perokok pasif itu, 12 juta diantaranya adalah anak usia di bawah 4 tahun. Anak yang terpapar asap rokok mengalami pertumbuhan paru-paru yang lebih lambat serta mudah terkena infeksi saluran pernapasan dan asma. Melindungi anak-anak dari bahaya asap rokok adalah tanggung jawab keluarga dan negara. Dari sisi ekonomi, kebiasaan menghabiskan 1 bungkus rokok per hari sekarang ini sama dengan membakar uang senilai sekitar Rp15.000. Dalam sebulan, kamu menghabiskan Rp450.000 dan dalam setahun Rp5,4 juta. Kalau misalnya saja kamu merokok selama 20 tahun, itu berarti kamu paling tidak menghabiskan Rp100 juta. Dan jangan lupa, harga sebungkus rokok terus naik dari tahun ke tahun. Banyak, itu belum seberapa. Coba kamu hitung berapa biaya berobat ketika jatuh sakit akibat kebiasaan merokok. Misalnya sakit jantung atau kanker, kamu bisa habis lagi hingga ratusan juta rupiah. Memang, biaya berobat tersebut bisa saja dibayarkan asuransi atau program jaminan kesehatan nasional dari pemerintah. Tetapi meski bukan keluar dari kantongmu sendiri, itu tetap biaya yang dibayar oleh rakyat Indonesia yang ikut iuran asuransi atau JKN. Dengan merokok, kamu telah membebani keluarga dan orang lain. Lalu, selain kerugian uang, coba hitung juga kerugian lain yang muncul akibat kamu jatuh sakit. Ada kerugian waktu yang terbuang, angka produktivitas yang hilang, dan banyak lainnya. Makanya, kalau ada yang mengatakan bahwa rokok memberi manfaat ekonomi bagi negara kita, pendapat itu keliru. Sebaliknya, kerugian yang diakibatkan oleh perokok jauh lebih besar dibanding pemasukan negara dari cukai rokok. Menurut penelitian, bila seluruh kerugian ekonomi akibat rokok dijumlahkan, yakni uang untuk membeli rokok, kehilangan waktu produktif, sakit dan disabilitas, biaya rawat inap dan rawat jalan, total kerugiannya mencapai 378 triliun. Sementara itu, penghasilan negara dari cukai rokok hanya 103 triliun. Jomplang sekali. Andai saja kerugian akibat rokok yang mencapai 275 triliun itu digunakan untuk hal-hal yang jauh lebih penting dan bermanfaat bagi masyarakat, kita bisa membangun lebih banyak infrastruktur dan memberi berbagai subsidi. Nah, makanya kamu harus berhenti merokok sekarang juga. Merokok sama sekali tidak keren. Dengan merokok, kamu merugikan diri sendiri, keluarga kamu, dan juga bangsa Indonesia. Untuk berhenti merokok, ikuti 7 tips berikut ini. 1. Bulatkan tekad untuk berhenti merokok. 2. Berhenti merokok seketika dan total. 3. Kenali waktu dan situasi di mana Anda paling sering merokok. 4. Tahan keinginan merokok dengan menundanya. 5. Berolahraga secara rutin. 6. Mintalah dukungan dari keluarga dan kerabat. 7. Konsultasi dengan dokter. Semoga sekarang kamu paham benar dampak dari rokok, bertekad memperbaiki diri, dan sudah mulai berhenti merokok. Jadilah orang Indonesia yang keren, tidak merugikan diri sendiri, keluarga maupun bangsa. Jadilah orang produktif. Stop merokok sekarang juga. Iya, kita lanjut lagi yang ngobrolnya tentang rokok dan remaja. Tadi disinggung sedikit oleh Dokter Herna bahwa ada kandungan yang bahaya ya dokter di dalam rokok itu. Ya. Boleh dilanjutkan lagi dokter, selain kandungan apa saja sih sebenarnya yang berbahaya itu dokter? Ya, saya mau tanya dulu nih sama guys ini kali ini. Tahu nggak sih guys, isinya rokok itu apa aja? Kalau yang saya tahu sih dok, itu isinya ada nikotin sama tar, terus itu aja sih kayak yang saya tahu. Itu aja ya. Detailnya sih
belum sejauh itu. Jadi rasanya kalau ngerokok nggak apa-apa ya gitu, paling sakit-sakit dikit gitu ya. Mungkin kayak batuk sesak ya. Oh gitu ya. Ini yang tahu ya dokter. Kan Ya, mungkin ada perokok remaja yang dia bahkan nggak tahu kandungannya apa. Mungkin dokter nih bisa kasih tahu. Karena yang ngasih rokok biasanya enak, kalau ngerokok nih jadi seger, jadi ngefly gitu. Jadi hilang stresnya gitu ya. Hilang stresnya. Jadi kalau punya masalah ngerokok aja gitu ya. Jadi ada ya menyelesaikan masalah dengan Nah itu memang cara mancingnya ke gitu. Nanti kalau udah pintar ngerokok baru dijajeli narkoba gitu, kayak gitu ya. gerbangnya itu salah satu Jadi rokok. rokok itu kadang masyarakat membenarkan enggak apa-apa anak saya ngerokok karena bukan rokok kretek. Dianggap yang rokok kretek itu yang bahaya. Kalau rokok yang mild yang ada busa saringannya, filternya itu katanya aman loh. Padahal guys, asal kamu tahu ya, Asal kamu tahu. filternya itu dipakai bahan kimia itu yang untuk bikin cat tembok. Jadi bayangin kalau ngisep nanti di dalam tubuhmu ada kandungan untuk bikin cat tembok. Oke. Jadi bahan yang paling berbahaya dari rokok itu adalah salah satunya kadmium. Kadmium itu adalah bahan utama untuk membuat batu baterai. Batu Jadi baterai. guys, itu satu batang rokok sudah berapa? Tinggal dikalikan berapa satu hari kamu merokok dikalikan sekian bulan dikalikan sekian tahun, itu yang akan ditumpuk. Memang pada saat kita ngerokok kita nggak langsung kejang, nggak langsung mati karena memang kandungannya hanya 0, sekian persen pada satu batang rokok. Kemudian yang paling bahaya lagi itu ada asam asetat namanya. Makanya kenapa pada perokok remaja mereka seringkali tidak nafsu makan karena sebenarnya itu mempengaruhi asam lambungnya. Oh, Jadi gitu. pada seorang perokok, biasa nggak makan nggak apa-apa, yang penting ngerokok. Karena secara tidak langsung kandungan asam asetat yang ada di dalam rokok itu akan meningkatkan asam lambungnya. Gitu ya. Itu masih gejala yang belum parah ya. Masih ringan-ringan ya. Ya betul. Kemudian itu ada lagi kandungan kalau tar nikotin ya, dia akan membuat plak di dalam paru-paru kita yang diawali dengan di gigi ya. Biasanya pada seorang perokok itu giginya jelek ya, ada plaknya. Nah, itu tanpa disadari itu kan akan mengurangi penampilan. Jadi nggak estetik nggak good warna juga nggak bagus, kuning, plak gitu ya, kayak orang nggak gosok gigi gitu. Jadi yang sista-sista ini nih harus pilih nanti kalau ada yang mau punya pacar, jadi pacar ngerokok enggak gitu, karena boleh efeknya banyak gitu ya. Jadi kalau rokok nih ya, aroma tubuhnya sama nafasnya udah bau rokok tuh. Iya, seperti itu. Jadi dan itu nggak bisa hilang dengan hanya gosok gigi gitu ya. Kemudian juga ada asam stearat yang itu bahan baku untuk membuat lilin. Nah, bayangkan lilin yang dibakar meleleh. Nah, seperti itu ya. Jadi kandungannya tuh sebenarnya banyak banget, nggak cuma tobakonya aja yang bahaya ya. Jadi dia juga itu yang tadi asam asetat itu kan sebenarnya bahan untuk membuat cuka gitu. Tapi itu kimia, bukan asam yang alami. Sehingga cenderung pada seorang perokok dia akan mengalami gangguan pencernaan. Oke. Nah, efek kedepannya akhirnya menurunkan konsentrasi juga karena apa yang dimakan sebergizi apapun, nutrisi itu tidak bisa terserap ke dalam otak, ke dalam tubuh, sehingga saat pelajaran ngantuk. Nggak fokus. Nggak fokus, nilainya nggak bagus. Betul. Cuman belum diadakan survei nih pada seorang pelajar yang merokok apakah signifikan nilainya. Prestasinya ya, Dok? Nah, Mungkin itu bisa dokter dari teman-teman forum anak nih bisa nih melakukan survei ya. Dari teman-temannya betul, dari teman-teman yang merokok bagaimana prestasinya, dari teman-teman yang tidak merokok bagaimana prestasinya ya. Ya. Jadi ada juga di bahan rokok itu seperti thinner untuk kalau teman-teman sista kita nih buat bersihin kita-kita gitu. Nah, Gitu ya. betul. Itu jadi di dalam bahannya rokok itu banyak sekali, tidak hanya tobacco ya, tidak hanya tembakau, tetapi dia ditambahkan zat-zat lain yang nanti salah satunya arsenik juga ada. Jadi arsenik dalam dosis yang sangat kecil itu tidak mematikan. Arsenik itu bisa buat racun tikus ya. Wow. Itu. Nah, tetapi
hanya 0,000 sekian persen, tetapi dia akan diakumulasi di dalam tubuh. Makanya untuk efek jangka panjang itu akan bisa memecah sel tubuh kita, membelah tidak benar sehingga akhirnya menjadi kanker. Catatan juga ya dok ya, bisa ya? Bisa. Kalau dia ibu hamil Betul. terpapar bisa juga kena bayi cacat Makanya ya. jangan- bahayanya ini tidak hanya pada perokoknya sendiri, tetapi juga pada orang sekitarnya yang terpapar oleh asap Asapnya. rokoknya, Betul. pacarnya, orang tuanya. Kalau dia nikah, istrinya, anaknya. Betul. Yang ini akan terus terjadi. Dan benar-benar efek sampingnya jauh lebih besar daripada efek manfaat yang dibilang memang rokok itu membuat kita seneng, kita seger. Ada efeknya kayak gitu. Ada, karena dia memang ada zat yang bisa menenangkan. Nikotin itu bisa menenangkan, merangsang otak kita, tetapi dia ada efek adiktif Canduan yang dok. akhirnya terus-menerus kecanduan. Pada saat tubuh ini kehilangan kadar itu, dia akan butuh lagi, tetapi tidak seadiktif dari narkoba. Jadi rokok ini levelnya lebih rendah, tetapi itu juga menyebabkan kenapa orang-orang sulit untuk berhenti merokok. Karena ada kecanduan, sehingga tadi itu lebih baik saya enggak makan daripada saya enggak merokok. Kira-kira kayak gitu, guys. Dok mau tanya dong. Boleh. Nah itu kan biasanya ada kan yang merokok itu di dalam kamar mandi. Nah itu mereka sudah merokok tapi mereka juga sudah menghirup. Berarti lebih double ya dok terkait dengan negatifnya itu. Ya, betul. Jadi biasanya pada seorang perokok dia hisap terus dia keluarin ya. Tapi yang perlu diketahui nih guys ya, pada saat kita menghisap asap rokok itu sebenarnya Tuhan itu sudah menciptakan tubuh kita sempurna. Di dalam saluran pernapasan kita itu ada silia, jadi ada sel yang gunanya untuk mengeluarkan benda asing yang masuk ke dalam tubuh. Pada seorang perokok, karena dia sering terpapar seperti itu, selnya ini rusak, sel ini hilang. Sehingga pada saat kita bernapas, kalau ada kuman masuk, corpus alienum, benda asing masuk, itu langsung blung. Nggak ada penyaring lagi. Tidak ada penyaring, tidak ada filter, tidak ada yang nyapu. Sehingga pada seorang perokok, dia sakit atau tidak sakit, dia pasti batuk. Karena batuk itu adalah refleks tubuh untuk mengeluarkan benda asing yang sudah masuk tanpa filter ke dalam saluran pernapasannya. Nah, itu masih efek sekarang. Nah, kalau diterusin, sel-selnya semua rusak, nanti dia batuk nggak sembuh-sembuh, daya tahan tubuh menurun sehingga selnya rusak, yang terakhir nanti akan menjadi kanker paru. Bisa juga kanker di tempat lain. Kalau itu nanti kan nggak mungkin dia hanya di paru plaknya yang nempel itu. Karena daya tahan tubuhnya turun, malas makan akhirnya. Gitu. Kalau gini Bu Lia, misalnya nih ada nih temennya Lisa ya udah terlanjur merokok, kemudian nonton podcast ini nih tertarik untuk berhenti merokok. Bagaimana nih? Apakah ada apa istilahnya ya kayak layanan atau bantuan dari kita mungkin bisa membantu dia untuk berhenti merokok? Oh iya ada tambahan nih kak. Apa? Terus juga gini Bu Lia, waktu itu kan saya lagi ini kan survei untuk penjaringan suara anak. Nah itu ada teman-teman yang nulis di situ sebenarnya saya pengen berhenti merokok karena waktu itu kebetulan teman-teman forum anak juga mendekati teman-teman yang kerumunan rokok itu Bu Lia, seperti itu. Kira-kira ada nggak kebijakan gitu Bun? Baik, jadi untuk layanan nih ya, kita kan juga pemerintah juga melihat nih ya trennya sekarang ini kan terutama nih kalau kita sekarang memang fokusnya adalah kepada anak-anak muda nih, perokok pemula ya. Namun kita tidak mengabaikan perokok aktif karena dalam perjalanannya pastilah dari perokok aktif itu ada yang mau berhenti nih. Nah untuk itu kita di tingkat puskesmas ataupun rumah sakit nih ada yang namanya layanan upaya berhenti merokok. Ada ya? Ya ada. Jadi kita sudah melatih nih beberapa tenaga yang kompeten itu untuk melakukan kegiatan konseling. Jadi dia lakukan konseling dulu, dia gali dulu permasalahan. Karena sebenarnya kadang-kadang rokok itu di baliknya itu ada sesuatu yang mendorong orang untuk merokok. Itu yang kita gali. Oke. Kita gali, kita motivasi ajak. itu Betul sangat dong. penting. Jadi masalahnya dulu apa? Pendorongnya apa? Apakah cuma karena ikut-ikut aja? Atau karena depresi sesuatu? Atau ada karena masalah lain? Nah itu yang kita sentuh dulu tuh. Karena memang gampang-gampang susah. Karena beberapa pengalaman teman-teman di puskesmas dan rumah sakit ya upaya berhenti merokok ada namanya hipnoterapi itu ya. Jadi digali
udah pada waktu di terapi dia berhasil tidak merokok. Kita jadi sugesti-sugesti dimasukkan. Jadi kalau misalnya mau merokok nanti pas muntah gitu ya. Tetapi kadang-kadang itu butuh yang kontinu. Jadi nggak cuma satu kali aja, terus nggak datang lagi. Itu keberhasilannya masih belum optimal. Butuh berapa kali untuk bisa Tergantung kondisi orangnya, tergantung ya. Terus beda-beda. juga kemauan. Jadi kalau memang udah ada orang datang atau kita paksa dia nggak mau, itu agak tidak mudah. Malah kadang-kadang nggak berhasil. Gitu ya. Jadi memang kalau ingin berhenti itu memang harus dari dirinya dulu. Motivasi. Iya, Motivasi motivasinya ya. dulu, Ya, niatnya dulu. Kalau kita sudah insya Allah udah siap nih di puskesmas, di rumah sakit, malah kita sekarang di tahun 2023 ini ada satu indikator baru yang namanya deteksi dini PPOK terkait dengan paru, khusus untuk para perokok nih. Begitu kita identifikasi, kita screening, oh dia termasuk yang udah kategorinya perlu dirujuk di rumah sakit. Nah ini kita kerja sama puskesmas rumah sakit untuk dilakukan konseling UBM. Jadi pelayanan itu komprehensif. Jadi tidak hanya mengobati secara klinisnya, karena kalau kecanduan dokter ya butuh terapi obat kadang-kadang dokter ya. Nah itu baru nanti juga diambil dari sisi mungkin mentalnya, atau kita ajak untuk berbicara dari hati ke hati. Jadi masalah utamanya apa sih dari rokok? Gitu ya. Biasanya juga kita bisa mengalihkan ya, karena orang pada saat tidak bisa melepas rokok karena dia lagi nganggur, nggak ngapa-ngapain, Jadi harus gabut pikirannya lagi ke rokok. Nah harus dialihkan dengan kegiatan positif. Betul, Misalnya, atau ikut forum. Itu banyak kegiatan nggak sih nanti Pak Mama, Dek? Banyak sih. Banyak ya. Ya. Kita promosi olahraga ya, mungkin misalnya dengan olahraga walaupun tidak harus jadi atlet ya, nah itu Iya, bisa. betul. Karena rokok ini juga kalau lihat kadarnya ya, kalau kadarnya dia sudah perokok berat, itu nggak bisa langsung kita stop tiba-tiba, Iya, karena jumlah nikotin di dalam otaknya itu sudah numpuk, sehingga yang harus kita lakukan tapering off. Jadi dia diturunkan dosisnya secara perlahan. Oh, Ya, jadi tetap misalnya merokok, sehari ya. 10 batang Oke, gitu. besoknya bisa kita cabut 1 batang, 9 batang. Berikutnya, Diturunin lagi, betul. ya. Dan itu butuh komitmen dengan keluarganya juga. Betul, Karena betul. kalau cuma dia terus bapaknya seperti tadi ya, guys ngerokok, gitu lah. Bapaknya nggak ngedukung. Jadi semua Ngomongin kayak gini juga dokter, kemarin tuh saya sempat lihat di YouTube nih kan, mungkin karena teman-teman remaja ini sering ya scrollingnya pasti YouTube kan. Ternyata dokter di YouTube itu ada sebuah video yang dia mempertunjukkan bagaimana cara merokok pemula. wah, itu bahaya sekali ya. Kayak tutorial. Kayak Itu tutorial. kayaknya menandingin, kita kan sering tutorial bagaimana cara untuk mencegah orang tidak merokok ya, berhenti merokok. Ini buat Ya, ternyata tandingan. kayaknya itu butuh ditindaklanjuti Iya, lebih iya, serius ya, karena itu akan merusak bangsa. Betul. Karena dengan merokok ini sudah terjadi pada usia remaja, nanti itu mungkin bisa signifikan dengan hasil prestasi anak-anak remaja kita ya. Gitu Nah, betul. nanti kan yang tujuannya nanti kita akan mendapatkan bonus demografi karena remaja kita banyak, kita pinginnya Indonesia maju, Indonesia bangkit dengan anak yang cerdas-cerdas. Cuma gara-gara 1 batang rokok, remaja kita nggak bisa seperti yang diharapkan prestasinya. Betul. Atau guys-guys di rumah nih ya, kalau misalnya lagi buka-buka YouTube nih ya, bolehlah buka YouTube yang sedikit bermanfaat ya. Karena tuh saya pernah buka YouTube-nya Firsa Besari. Mungkin teman-teman Tretan Sehat itu sudah tahu ya Firsa Besari itu siapa. Public figure yang diidolakan para remaja. Iya, penyanyi. Mungkin Lisa juga mengidolakan ya. Pasti. Ternyata Firsa Besari ini beliau itu 18 tahun merokok. Tapi suatu ketika dia mendaki di Gunung Merbabu, dia sesak. Di atas tuh dia sesak. Nah. Nyampe ke bawah, dia ke rumah sakit ternyata udah bronkitis akut. Betul. Jadi di situ udah dimarahin pacarnya nih, yang nggak mau dimarahin pacarnya ya. Jadi berhenti merokok ya. Biasanya gitu Mbak Siska. Jadi kebanyakan kalau pasien-pasien yang konseling ke puskesmas satu, dia sakit dulu yang kondisinya udah sangat parah. Mungkin malah kadang-kadang sudah berpikir ini kayaknya udah akhir Ya, itu ya. dan dia tidak berpikir itu dari rokok ya. Iya gitu betul. Jadi Biasanya itu mesti langsung flashback. pulang. Oh ya ternyata rokok. Cuma memang itu tadi kadang-kadang harus, apakah kita harus nunggu sakit dulu baru berhenti nih? Iya, Nah, jangan dong ya. Kasihan kan bapak ibunya di rumah ya. Masa harus melihat anaknya sakit dulu nih, kan gak mungkin ya kan. Dan juga kalau kita bisa hitung aja
satu batang rokok berapa, sehari berapa. Kalau dikumpulkan 1 tahun itu bisa jadi uang jajanmu guys. Bisa Jadi ya, baik Ya, untuk beli buku ya dokter ya. beli sepeda. Beli sepeda. beli apalah yang lebih bermanfaat, ganti HP yang lebih canggih, biar bisa bisa jadi pekerjaan juga ya dengan upload. Iya, benar. Apa yang di YouTuber ya? Tapi Iya. yang bagus pasti banyak yang nonton nih. Seleb-talk, selebgram. Betul, itu remaja yang kreatif. Daripada merokok ya. Ya, betul itu. Dari Lisa mau ada yang ditanya lagi tentang rokok dan teman-temannya? Oh ini sih dokter, sebenarnya kan rokok itu kan nggak cuma dari rokok batang aja kan. Betul. Juga ada vape, terus juga ada apa tadi, kretek kayak gitu. Sebenarnya yang lebih bahaya yang mana sih dok? Semuanya bahaya. Ya, guys, dengerin baik-baik ya. Apapun Gak ada pilihan ya dokter. nggak ada pilihan. Itu tinggal masalah harga dan Anda merasa prestis yang mana gitu ya, guys. Nah, sebenarnya di vape itu pun ya namanya iklan ya, orang pengen jualan biar laku. Vape tidak bahaya gitu. Padahal di vape ini juga adalah cairan yang diuapkan. Nah, dipanaskan menjadi uap. Uapnya itu juga bahaya dan dampaknya sama seperti yang ngerokok batangan itu. Termasuk kita yang di sekitarnya yang menghirup nggak dokter? Iya. Itu lebih bahaya juga ya? Betul, vape ya? makanya memang di Indonesia ini masih menjadi surga para perokok ya, karena masih di tempat-tempat umum kita itu masih banyak sekali orang yang belum sadar. Kalau ditegur aja kadang galakan dia gitu ya. apalagi rokok nih ini ya dokter, biasanya di kalangan menengah ke bawah ya. Nah, betul, karena maraknya juga tadi rokok kretek ya, atau disebut rokok linting ya. Nah, itu juga sebenarnya berpengaruh langsung, bahkan itu lebih keras, dan bahayanya apabila di satu rumah itu bapaknya ngerokok, anaknya ngerokok, di situ ada ibu hamil, ada balita. Nah, itu nanti akan memberatkan program saya kan. Betul ya, dari kepada bumil, kepada santri, itu akan ada bahaya. Nah, kalau misalnya daripada beli rokok, kenapa sih nggak dibeliin makanan yang bergizi aja gitu ya? Kayaknya kayak begitu ya. Tema HTTS tahun 2000 ya. Kan food dokter. Betul. Jadi sama ya bahaya, bukan sama, malah lebih bahaya vape ya dokter ya? Ya bisa dikatakan begitu ya, karena di situ ada proses lagi, dipanaskan, diuapkan seperti itu. Jadi dampak langsung, dampak uap. Seperti itu ya. Dan itu juga dokter, vape ini juga perlu diwaspadai karena kan dia bentuknya cair, uap. Ini juga jadi jalan masuknya untuk narkoba. Betul. Iya. Kalau rokok orang kan masih bentuknya rokok ya, tapi kalau vape itu kan dibakar, dipanaskan, uapkan. Kandungan apa di vape itu yang juga Bisa ya? ya riskan untuk bisa Tinggal masuknya ditambahkan, mau tambahin heroin bisa, tambahin morfin bisa. Jadi tinggal peracikan. Ya, ini yang harus buruknya. diperhatikan ya untuk orang tua yang anaknya pakai vape ya, dokter. Betul, karena kan kelihatannya aja pakai itu. Kita nggak tahu isinya yang bisa ditambahin apa gitu. Nah, ini nih misalnya nih yang lihat podcast ini nih dokter, ada para orang tua yang ternyata anaknya merokok. Perannya mereka tuh gimana sih, anakku udah terlanjur merokok, bagaimana caranya aku supaya menghentikan mereka tuh gimana? Yang pertama jangan kasih duit jajan. Yang kedua jangan dimarahi. Dibawain bekal. Ya, jangan Oh, dimarahi. yang udah dimarahin justru ya? Ya. Justru sebenarnya kalau dimarahin kadang-kadang kan anak muda kalau dimarahin dia malah Ngelunjak. Menolak. Reject. Justru mungkin kita perlu dekati dengan bahasa yang mungkin lebih familiar untuk mereka. Nah, begitu kita sudah bisa, kita arahkan itu tadi, mungkin bisa ke dokter dulu secara klinis, karena kalau udah kecanduan tuh nggak bisa langsung di stop ya dokter ya. Betul. Jadi harus didampingi ahli, baru nanti kemudian mungkin kearahkan ke upaya berhenti merokok di konseling. Oh gitu ya. sama tadi digali ya masalahnya dia itu. Pasti ada akar masalah yang mengilhami dia itu. Mungkin dia lagi ribut sama pacarnya, atau dia nggak cocok, atau dia sering dibully. Dia mau menunjukkan ini loh aku gagah. Gitu ya. Aku gagah dengan merokok. Itu versinya dia yang ternyata salah. Nah itu yang harus kita gali akar masalahnya Gitu dia ya. apa. Karena individual berbeda ya Gitu guys. ya. Jadi para orang tua di rumah jangan marahin anaknya ya, dideketin aja ya. Karena kalau remaja dimarahin biasanya dia langsung Reject. Ya. gitu. Oke, Dokter Bulia dan Lisa, kayaknya ngobrol kita enak banget ya. Nggak tahu nih berapa lama kita udah ngobrol, tapi obrolan hari ini sangat-sangat bermanfaat.
Apalagi banyak pengetahuan yang saya dapatkan. Begitu juga dengan Lisa. Ya bener banget Kak. Nanti bisa nih sharing-sharing ke temennya ya. Yes. Kan habis ketemu sama Dokter Herna dan Bulia, jadi kita sharing tentang rokok, bagaimana bahayanya dan segala macamnya gitu. Terakhir nih, sebelum kita tutup podcast kita pada hari ini, mungkin ada pesan yang ingin disampaikan dari Dokter Herna terlebih dahulu? Oke. Saya nih titip pesen nih buat bro and sis para Boleh guys lihat yang kamera dong, Bang. keren ya. Lihat kamera Jadi dulu. sadari mulai sekarang, rokok itu amat sangat bahaya. Bukan hanya jangka pendek, tapi juga jangka panjang. Nah, kita semua kan nggak mau ya, kita pengen hidup kita sukses. Mulai dari sekarang berhentilah merokok. Katakan tidak pada rokok untuk mencerdaskan bangsa. Betul. Dari Bulia. Ya, baik untuk para bro sister nih ya. Iya, bro sister. Kami titip bahwa sebetulnya kalian masih punya kesempatan panjang dan masa depannya masih sangat jauh ke depan. Jadi manfaatkan untuk banyak kegiatan positif. Betul. Kalau bisa jangan kenal sama rokok atau jangan sentuh itu rokok ya, apapun bentuknya, mau vape, filter, apapun namanya ya. Iya. Ya. Tapi kalau memang teman-teman sudah terlanjur nih, tidak ada kata terlambat Oke. untuk mulai berhenti. Itu tadi silahkan dengan orang tua, dengan guru BK atau siapapun bisa menghubungi atau mendatangi dokter ataupun sarana kesehatan untuk ikuti program upaya berhenti merokok. Remaja berprestasi dan remaja keren itu tanpa rokok. Betul. Kalau dari teman-teman forum anak nih, mungkin disampaikan ke teman-temannya yang merokok, monggo. Oke bro and sis and guys semuanya, ayo kita berhenti merokok untuk teman-teman yang udah merokok. Terus juga untuk teman-teman di luar sana yang belum merokok, tolong jangan coba-coba untuk merokok sama yang dikatakan sama Bulia, sama dokter juga. Dan untuk teman-teman juga kita perlu ingat lagi kalau kita ini calon pemimpin di masa depan. Yes, Kita betul. yang memegang Indonesia di masa depan. Keren. Ayo kita majukan Indonesia lebih baik daripada sekarang ini. Ayo kita majukan Indonesia lebih baik dari yang sekarang ini. Terima kasih Dokter Herna, Bulia, dan Lisa dari Forum Anak. Terima kasih juga, Kak. Terima kasih obrolan yang sangat daging banget. Ternyata saya jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe YouTube kita ya, dan nantikan podcast selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa kembali. Bye.